festival olahraga dan jembatan, program penyediaan dan pemeliharaan perumahan rakyat, program penataan ruang, serta program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan abaikan rapat LKPJ 2021. Anies cuma kirim bumper yang gak tahu di mana Anies berada. Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terlihat batang hidungnya saat digelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun anggaran 2021 pada Rabu 6 April 2022. Kepala sang wagub yang selama ini terkesan menjadi bemper Anies, yakni Ahmad Riza Patria, yang diutus mewakili agenda penyampaian LKPJ tersebut. Serunya, pas ditanya keberadaan Anies, Riza Patria malah berkata kalau dirinya nggak tahu persis di mana sang gubernur seiman hasil pilkada 2017 itu berada. Pokoknya ada acara, oke, sesekali wagub yang bacakan. Kalau belum dapat lucunya, baca aja alasan Riza yang menurut lansiran laman Kompas terkesan super sibuk dengan agenda Gubernur Anies, terkadang didapat secara mendadak. Kan kadang ada acara dengan pemerintah pusat, kadang dengan presiden. Kata Wagub DKI Jakarta utusan Partai Gerindra itu. Gimana? Sudah kena syaraf ketawanya belum? Boleh kok ketawa, selagi ketawa itu belum dilarang. Mumpung masih ada 6 bulan lagi buat melihat kelucuan demi kelucuan yang dipertontonkan oleh dua pemimpin yang seolah tak paham prioritas, tak bisa kerja dengan maksimal, dan cuma senang bikin gimmick supaya diberitakan oleh media. Saya loh dengan mudah memahami kalau ada rapat dengan judul kegiatan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2021. Berarti yang hadir ya seharusnya gubernurnya, bukan malah diwakilkan ke wakil gubernurnya. Masa nggak paham sih? Riza Patria dalam hal ini keliru juga. Seharusnya dia berani dengan tegas menolak mewakili Anies. Karena bagaimanapun, semua yang terjadi terkait penggunaan keuangan sepanjang 2021, ya harus Gubernur DKI Jakarta yang menjelaskan. Oke lah, secara aturan Riza boleh datang mewakili Anies. Tapi jadinya, rapat penting itu cuma semacam formalitas yang tidak bisa diterima sepenuhnya, terkait apapun yang dilaporkan oleh Riza. Kalau saya jadi pimpinan sidang, saya gak akan terima laporan itu sebelum Anies sendiri datang dan menjelaskan laporan yang menjadi tanggung jawabnya atas penggunaan uang rakyat. Lagi pula kenapa sih nggak datang? Apakah ada acara super penting seperti mendadak dipanggil Presiden Jokowi? Buat dikasih nasihat agar tidak bikin kacau Jakarta sampai Oktober 2022. Membaca alasan Riza tadi juga bikin saya tepok jidat karena seolah-olah Anies penting banget sampai kesannya gak ada waktu buat datang ke rapat paripurna di mana seharusnya dia wajib hadir. Coba baca lagi alasan Riza berikut ini. Kan kadang ada acara dengan pemerintah pusat, kadang dengan presiden. Perhatikan pemakaian kata kadang yang mengarah pada ketidakjelasan. Pede amat sih, wong diundang acara oleh pemerintah pusat aja sepertinya bisa dihitung jari kok. Kadang dengan presiden, ngapain? Kayaknya kalau gak terpaksa, Pak Jokowi rasanya malah juga ketemu sama Anies. Yang bisa langsung mengingatkan Jokowi dengan Ahok yang mendapat perlakuan tidak pantas saat bersaing di Pilgub 2017 lalu. By the way, kemana mahasiswa yang kurang kerjaan demo menuntut Jokowi mundur maksimal tanggal 11 April 2022? Kok kalian mingkem atau pura-pura buta dengan penggunaan APBD DKI Jakarta 2021 yang laporannya saja diwakilkan seperti nggak menganggap sebagai agenda yang penting gitu? Ayo dong demo. Kalau perlu kasih ultimatum agar memberi klarifikasi langsung atau kalian akan menduduki balai kota sampai besolan. Cemen amat sih. Kok diem-diem baik? Semoga bukan karena kena cipratan penggunaan APBN 2021 ya. Cuma, apapun alasan yang Anies berikan soal absennya dia di rapat paripurna LKPJ 2021 ini, saya sih tidak akan percaya ya, sebagus apapun argumen atau alasan yang diberikan. Hei Pak Anies, maaf nih mau nyentil ya. Ini kan rapat penting yang digelar setahun sekali dengan jadwal yang rasanya sudah pasti. Gak mungkin juga disampaikan mendadak kan? Misalnya dengan tiba-tiba atau undangan rapat hanya lewat WA sehari sebelumnya. Gak mungkin kan? Cuma belajar dari peristiwa sakral jamuan mewah yang Anies sajikan buat anggota DPRD DKI Jakarta dari 7 fraksi saat menolak agenda interpelasi soal Formula E.
Seandainya rapat dihadiri Anies pun laporan yang disampaikan juga tetap terkesan hanya formalitas, karena teman sendiri pasti gak akan merepotkan si penyampai laporan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anies sengaja mangkir, takut hadir biar gak ditanya macam-macam, atau malah terkesan mengabaikan pentingnya rapat LKPJ itu? Bohlah, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Membuat Harmoko bisa masuk ke semua kalangan. Ia menjadi juru bicara Orde Baru untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Tak heran Harmoko kemudian menjadi salah satu menteri kepercayaan Presiden Soeharto. Harmoko di sekitar Jokowi, ditulis G. Wicaksono dari siwar.com. Pada tahun 1995, Soeharto sudah memberikan isyarat bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Dengan demikian, masa jabatan 1993 sampai 1998 akan menjadi periode terakhirnya. Sang jenderal sudah merasa top, tua, ompong, dan peot. Nampaknya masa kekuasaannya yang panjang sejak tahun 1967 membuatnya merasa sudah capek dan sepuh atau tua. Lalu datanglah Harmoko, salah satu orang kepercayaannya. Ketua Umum Golkar itu terus mendorong dan meyakinkan sang pemimpin Orde Baru bahwa rakyat masih menghendakinya sebagai presiden. Sementara itu Harmoko terus mengonsolidasikan kekuatan mesin partainya menuju ke pemenangan pemilu 1997. Semenjak pemimpin Golkar di akhir 1993, ia bekerja keras berkeliling daerah menggalang suara rakyat. Lewat acara Temu Kader dan Safari Ramadan, Menteri Penerangan 3 periode itu rajin menyambangi daerah-daerah seantero Indonesia, dan hasilnya tidak mengecewakan. Pada pemilu 1957, Golkar meraih kemenangan gemilang dengan angka 74,51%. Angka kemenangan pemilu yang di masa demokratis seperti saat ini rasanya mustahil untuk bisa diraih. Setelah meraih kemenangan besar, pada saat ulang tahun Golkar tanggal 20 Oktober 1997, Harmoko menyampaikan pidato untuk meyakinkan Soeharto agar bersedia maju lagi sebagai presiden. Soeharto terbuai kata-kata mantan wartawan pos kota itu. Sang jenderal pun luluh, tunduk dan menurut. Dan pada tanggal 11 Maret 1958 dalam sidang umum MPR yang dipimpin Harmoko, Soeharto kembali dilantik menjadi presiden untuk masa jabatan 1958 sampai 2003. Namun, kurang lebih 70 hari setelah dilantik sebagai presiden, Harmoko sebagai ketua MPR atau DPR meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Permintaan Harmoko merupakan respon dari keadaan di tahun 1958 saat itu, yang semakin genting. Krisis moneter yang mulai membelit Indonesia sejak pertengahan tahun 1957 semakin tidak terkendali dan menjadi krisis ekonomi yang parah. Akibatnya seluruh wilayah negeri bergejolak, nilai mata uang rupiah anjlok,